Shalom saudara, selamat kita beribadah, selamat kita datang kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Apapun keadaan kita, Tuhan tetap mengasihi kita, dan Tuhan berharap kita datang kepada Tuhan untuk memberikan persembahan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memulaikan ibadah saat pagi hari ini. Dari awal sampai akhirnya, hari ini Tuhan yang akan pimpin. Dan dari awal sampai akhirnya, ibadah online ini, dimanapun jemaatmu berada, Tuhan akan bekerja dan Tuhan akan berhadiran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan, Yesus, ku cinta Engkau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Oh Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian,
Iblis mencoba mengambil kesempatan itu untuk menghalangi iman kita percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan turun ke dunia untuk membawa kesembuhan, Tuhan membawa kedamaian, Tuhan membawa keselamatan yang pasti akan diterima oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sebab bilurnya memberikan kesembuhan. Bilurnya mengangkat setiap sakit penyakit. Haleluya. Oh, kuasanya nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, maka saya juga
firman Tuhan, dan firman-Nya menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi permasalahan kehidupan kita, entah itu sakit penyakit, entah itu beban rumah tangga, entah itu pergumulan pribadi, Tuhan selalu menjadi jalan keluar satu-satunya yang bisa kita andalkan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan, kami perlukan, kami perlukan Tuhan. Waktu dan tempat selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Mari jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, kita akan mendengar firman Allah. Sama-sama kita buka hati. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini, kiranya Tuhan, kami diberi kesempatan untuk bisa beribadah online. Kami bersyukur apapun kondisinya, tetap kami berusaha mau mendengarkan kebenaran firman, sebab kekuatan kami ada di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini kami buka hati untuk menerima seberapa firman-Mu yang akan disampaikan. Biarlah mendapat tempat di hati kami untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan, dan kami dikuatkan di masa-masa seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Sebentar kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sama-sama kita akan mendengar firman Allah. Ya, sekalipun kesempatan ini sangat terbatas, tapi tetap kita mau berusaha bagaimana kita diisi bejana kehidupan kita dengan firman Tuhan yang kuat. Hari ini saya akan berbicara mengenai bijaksana, ya, kebijaksanaan. Hari Kamis kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan mengenai hikmat. Apa hikmat itu sudah dijelaskan. Sekarang kebijaksanaan. Saudara, pengertian bijaksana dimulai dari kata bijak.
Bijak yang artinya pandai, mahir, selalu menggunakan akal budinya. Bijaksana artinya selalu menggunakan akal budinya, pengalamannya, pengetahuannya, tajam pikirannya, pandai ingatannya. Itu luar biasa kata bijaksana ini. Nah, saya akan mulai dari kata bijak ini yang artinya pandai atau mahir. Mari kita akan baca ya, awal dari Amsal 12 ayat yang ke-15 bagian B ya. Tapi kita akan baca secara keseluruhannya. Ya, sebetulnya ayat yang bagian B dari ayat 15 ini saya akan baca seluruhnya. Demikian firman Tuhan. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi ini ingat, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Siapa mendengarkan nasihat ia adalah bijak. Orang bijak adalah orang yang suka mendengar nasihat. Ini kata firman ya. Maka dari itu kalau kita ingin menjadi orang yang bijak ya, orang yang bijaksana, tentu hal ini diterapkan dalam hidup kita sebagaimana kita ingin jadi orang yang bijak. Nah saudara, jelas ya, ayat ini mengatakan bagian B khususnya dikatakan, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Nah saudara, lebih dari itu coba kita maju sedikit, kita akan belajar dari pasal 6 dari Amsal juga ya, pasal 6 ayatnya yang ke-6. Kita disuruh belajar kepada siapa ya, ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Saya akan baca dalam terjemahan lama, ini ada lebih tepat ya, terjemahan lama dari kitab suci kita. Pergilah belajar kepada semut, hai pemalas, perhatikanlah kelakuannya dan jadilah bijaksana. Nah ini lebih tepat ya, lebih tepat. Pergilah belajar kepada semut, hai pemalas, perhatikanlah kelakuannya dan jadilah bijaksana. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai makhluk lebih dari semuanya, tapi di sini disuruh belajar kepada semut. Nah ternyata semut ini kalau diperhatikan dia memiliki satu kebijakan ya, satu kebijakan. Nah di mana kebijakannya yang dia lakukan saudara, kita mesti masih bingung. Loh, semut kok dikatakan ya bijak atau bijaksana dan sebagainya saudara. Kita disuruh belajar ke sana. Nah, di mana ya apa yang dikerjakan oleh semut? Nah, saudara, di sini kita akan tahu, kita sedikit melangkah pada pasal 30. Pasal 30 ayatnya yang ke-24 dan 25 dari pasal 30 ya, Amsal ini kita lihat ayat 24 25. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi yang sangat cekatan. Binatang kecil di bumi 4 saja, tidak usah banyak-banyak ya, tapi binatang ini cekatan. Nah, salah satunya ya, bukan satu-satunya, salah satunya di sini katakan ayat 25, semut bangsa yang tidak kuat. Nah, semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Nah, saudara, ini satu kebijakan ya, saudara. Maka disuruh belajar kepada semut yang dia pergi mencari makan pada waktu musim panas ya, dia berkesempatan mengumpulkan makanan, disimpan di mana dia punya tempat penyimpanan makanan atau gudang saudara.
Ya, di situ dia bekerja keras pada waktu musim panas. Nah, nanti pada waktu musim berikutnya, musim hujan, dia sudah tidak lagi mencari makanan dan dia tinggal menikmati hasil kerjanya, hasil susah payahnya pada waktu musim panas. Nah, disinilah kebijaksanaan yang semut lakukan. Maka kita disuruh belajar ya kepada binatang kecil yang seakan-akan di mata kita ini tidak ada artinya. Ternyata dia binatang yang pandai, binatang yang mahir, binatang yang pinter. Nah, disinilah. Nah, seringkali kita merasa mampu, merasa kuat dan sebagainya. Nah, binatang kecil ini tak berdaya, tetapi dia bisa tampil beda, ya, bisa tampil beda. Kenapa saya katakan bisa tampil beda? Karena dia mencari makan pada waktu musim panas, bekerja keras, tidak membuang kesempatan. Kesempatan itu selalu dipergunakan untuk mencari persiapan-persiapan pada musim berikutnya. Dia tahu bahwa nanti musim penghujan, ya tidak akan pergi kemana-mana, tinggal menikmati jerih payah yang selama musim kemarau atau musim panas dia sudah mengumpulkan banyak, ya, makanan atau stok sudah dia miliki, dia punya gudang tersendiri. Nah, ini saudara, coba kita lihat cara kerjasamanya. Semut juga luar biasa, ya, satu dengan yang lain bisa bekerja sama. Kalau ada makanan yang berat tidak bisa diangkat oleh dirinya, dia bisa panggil teman-temannya untuk bisa mengangkat, dibawa ke tempat di mana dia punya tempat untuk menyimpan. Nah, ini luar biasa. Pemikiran dari semut ini bisa bekerja sama dengan yang lain, saudara. Nah, maka di sini kita disuruh belajar kepada binatang kecil, tapi dia bisa memiliki penampilan yang berbeda, ya, memiliki satu kerja sama dengan sesama yang hidup di sana. Nah, saudara, coba kita melihat juga, saudara, untuk kita tidak menjadi semut, tapi kita menjadi belajar seperti semut, karena di situ ada sesuatu yang baik, ya. Misalnya kalau hidup kita ini bangsa yang baik, ya. Bangsa yang baik itu seperti apa, saudara? Ya, bangsa yang baik supaya memiliki kebijakan, memiliki bijaksana itu seperti apa? Nah, kita lihat, saudara, dalam kitab Ulangan, ya, kitab Ulangan pasal yang ke-4, kitab Ulangan pasal 4. Nah, saudara, kita baca di sana ayatnya yang ke-6, ya, ayatnya yang ke-6 kita baca. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Jadi kita akan menjadi bangsa yang bijaksana, umat yang berakal budi ketika kita bisa menerima apa yang dikatakan Tuhan, ya, yaitu lakukanlah itu dengan setia. Apa yang harus kita lakukan? Perintahnya, perintah Tuhan, firman Tuhan dilakukan dengan setia, ya, dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Dalam kita mendengar segala ketetapannya, apa yang dikatakan oleh firman, akan menjadi bangsa yang bijak, umat yang berakal budi. Ini kata firman. Nah, tentu kita rindu, kita pengen menjadi umat, menjadi bangsa yang bijaksana, ya, memiliki satu kehormatan atau rasa hormat kita kepada Tuhan, yaitu melakukan perintahnya, melakukan apa yang menjadi perintah
firman Tuhan. Nah, dibutuhkan dari kita melakukan dengan setia, melakukan dengan tekun, ya, mendengar segala ketetapan. Saudara, ini yang perlu menjadi dasar hidup kita untuk bisa melakukan hal tersebut, dan kita akhirnya menjadi, ya, bangsa yang bijaksana atau umat Tuhan yang bijaksana. Nah, kita lihat apa yang Tuhan katakan kepada kita. Coba kita akan lebih jauh lagi melihat apa yang dikatakan oleh firman bijaksanaan ini. Kita baca dari pasal 32 dari kitab Ulangan. Pasal 32, kita baca ayat 6 dulu, ayat 6. Demikian juga, saya ulangi, demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah Ia Bapamu yang menciptakan engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Nah, saudara, jadi kehidupan yang bebal, ya, orang yang tidak bijaksana ini tidak mengerti siapa yang menciptakan, ya. Kita ini dari mana hidup tidak pernah mengerti, saudara. Kalau kita bebal, kalau kita hidup di dalam ketidakbijakan kita tidak mengerti siapa pencipta itu, siapa yang menjadikan kita seperti ini. Kita tidak pernah tahu, ya. Tapi kalau kita hidup dalam kebijakan Allah, kita akan mengerti siapa yang memberi hidup. Kita bisa seperti ini oleh karena siapa. Kita mesti mengerti di situ, ya. Kita mesti paham itu. Nah, sehingga rohani kita akan terbangun, akan bisa melihat siapa yang menjadikan kita seperti ini. Hidup kita sampai hari ini karena siapa? Pasti kita akan mengerti, ya. Tapi kalau hidup kita dalam kebebalan, kita tidak mengerti, tidak akan paham hal seperti itu. Mungkin kita punya pemikiran ini hidup karena kita sendiri, karena usaha sendiri, karena kekuatan sendiri, karena bisa sendiri, dan seterusnya. Itu orang yang hidup dalam kebebalan, orang yang tidak memiliki kebijaksanaan. Tapi kalau kita mengerti hal ini, mengerti tentang kebijaksanaan hidup dalam, ya, ketidakbebalan atau dalam hidup dalam kearifan, mesti kita akan ngerti yang namanya hidup kita ini, saudaraku. Kemudian kita akan baca ayat berikutnya, ya, kita meloncat ayat 29, ya, ayat 29 atau dari ayat 28. Sebab mereka itu suatu bangsa yang tidak punya pertimbangan dan tidak ada pengertian pada mereka. Sekiranya mereka bijaksana, tentulah mereka mengerti hal ini dan memperhatikan kesudahan mereka. Nah, kalau saudara kita mengerti karena kita dibukakan oleh Tuhan, ya, diberikan kebijakan oleh Tuhan, sehingga tentu kita bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan dan bisa memperhatikan kesudahan hidup. Nah, kesudahan hidup itu nanti bagaimana? Ya, kita akan bisa memahami bahwa manusia itu tidak akan selamanya hidup di bumi, ya. Jadi ada batas-batas waktu, usia, ya, seperti dikatakan 70, 80, selebihnya kesusahan, itu di Mazmur dikatakan. Nah, itu mesti dipahami. Tidak kemudian kita, wah, hidup kita nanti 100 sekian tahun dan sebagainya, saudara. Ya, kalau mau susah, menderita, ya silahkan. Tapi firman Allah katakan 70, 80, selebihnya adalah penderitaan. Ya. Nah, kita mesti ngerti hal ini. Nah, itu bisa dimengerti kalau kita memiliki kebijakan, ya, bijaksana dalam Tuhan, ya, seperti dikatakan selalu menggunakan akal budinya, pengalamannya, pengetahuannya, tajam pikirannya, pandai ingatannya. Lah,
Ini orang bijak. Jadi selama Tuhan memberikan hidup dalam hidup kita ini, kita bisa menggunakan ya, secara tepat. Bagaimana kita menggunakan untuk bekerja, misalnya Bapak Ibu saudara sebagai petani, sebagai pedagang, karyawan, ya, sebagai anak sekolah atau pelajar, nah, mesti harus digunakan sebaik-baiknya. Ya. Waktu ibadah, waktu doa, dan waktu apa kita gunakan sebaik-baiknya, karena dikatakan di sini bahwa pada memperhatikan kesudahan mereka. Ya. Mungkin pada waktu awal kita kuat, ya, tenaga kita masih fit dan sebagainya, tapi semakin ke sana, ya, bertambah usianya pasti semakin berkurang kekuatan, kondisi fisiknya dan seterusnya. Itu mesti harus diperhatikan oleh kita semua. Nah, saudara, keinginan kita sih pinginnya sama, ya, pada waktu muda seperti ini, nanti tua juga seperti itu keinginannya, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Karena apa? Ya, kita dibawa dengan kondisi usia, kondisi kekuatan kita dan sebagainya. Itu yang harus disadari, ya, harus disadari. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saudara-saudara kami yang kami muliakan di dalam Tuhan, ya, kita melihat seorang pemimpin yang bijaksana, saudara. Ya, dia pemimpin yang cukup, ya, bahkan bukan cukup, dia berhasil, ya, karena dia orang kaya, dia orang yang luar biasa. Nah, kepemimpinannya diberkati Tuhan. Nah, coba kita lihat siapa dia. Ya, kita lihat di sini. Kita baca 1 Raja-Raja pasal 4. 1 Raja-Raja pasal yang keempat. Nah, saudara, kita baca ayat yang ke-29. Ayat 29. Nah, di situ ditulis seorang raja namanya Raja Salomo, ya, kebesarannya ini luar biasa. Tidak ada raja yang melebihi dengan Raja Salomo. Ayat 29. Demikian firman Tuhan. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Nah, saudara, bayangkan, ya, pengalaman pengertian Raja Salomo itu seperti dataran di tepi dataran pasir di tepi laut. Nah, begitu luasnya, sepanjang pandangan mata kita yang memandang dataran pasir, itu semua isinya pasir. Itu pengetahuan, ya, kebijakan, pengalaman, kecerdikan, kecerdasan Raja Salomo seperti itu. Kita bisa bayangkan, saudara. Maka, ya, dia raja yang ditunjukkan Tuhan, raja yang kaya, raja yang diberkati Tuhan. Kalau bahasa kita sekarang, raja yang diberkati Tuhan. Nah, saudara, tapi ingat, ya, kebijaksanaan di sini bukan karena dia kaya, bukan. Ya. Kebijaksanaan Raja Salomo bukan karena dia kaya. Sebetulnya kebijaksanaan itu yang dimiliki oleh Raja Salomo. Baru kekayaan ini melengkapi, ya, menyertai dari kepemimpinan Raja Salomo. Jangan terbalik, ya. Jangan kaya dulu baru nanti memiliki kebijakan. Salomo tidak seperti itu. Bijaksana dulu, kebijakan dulu, ya. Ini yang dimiliki Salomo, baru kekayaan itu menyertai pada pemerintahan Raja Salomo. Nah, ini yang perlu dipahami oleh kita jemaat, ya, oleh orang-orang percaya. Jangan kita kaya dulu baru memiliki kebijakan, belum tentu, ya. Justru kalau kita sudah kaya, biasanya, ya, kita tidak takut dengan Tuhan karena kita sudah mampu semuanya. Tapi Salomo tidak.
Salomo memiliki kebijaksanaan dulu dalam memimpin bangsanya. Ya. Ketika dia diperhadapkan kepada masalah orang yang berebutan, saudara, anak, ya, dua perempuan ini berebut anak karena masing-masing punya anak, tapi yang satu mati karena ya waktu tidur anak itu tertindih, ya, akhirnya mati. Nah, akhirnya berebutan, saudara. Salah satunya untuk menyelesaikan masalah ini harus datang kepada siapa pembesar di negeri itu. Ya, salah satunya adalah Raja Salomo. Nah, untuk mengatasi itu karena tidak mengerti duduk persoalan pertama, ya, apa yang direbutkan oleh kedua perempuan ini. Ya. Karena Salomo adalah raja yang memiliki hikmat, memiliki kebijaksanaan, saudara. Nah, itu harus diselesaikan pada saat itu juga oleh raja itu sendiri. Nah, caranya bagaimana? Saudara, salah satunya anak yang masih hidup ini yang harus dikerjakan oleh Salomo. Maunya Salomo apa? Dibelah, ya, dibelah menjadi dua. Nah, setelah nanti dibelah, kasihkan yang separuh kepada janda ini, yang separuh kepada ibu ini, saudara. Nah, ternyata dengan tindakan seperti itu, ya, itu hikmat Tuhan, itu kebijakan raja. Daripada pusing-pusing. Nah, ini saya pengen tahu yang sebenarnya anak ini adalah siapa yang punya, ibunya siapa. Nah, ternyata setelah mau dibelah, Salomo sudah angkat pedang. Ternyata baru kelihatan aslinya ibu yang mana. Ternyata yang satu katakan, oh silahkan raja, boleh dibelah menjadi dua daripada jadi rebutan. Tapi ibu yang asli katakan, jangan Tuhan, lebih baik biarkan anak ini hidup. Kami tidak memiliki apa-apa, yang penting anak ini hidup. Nah, saudara, disitulah, ya, Raja Salomo baru tahu ini asli ibunya yang memiliki anak ini, ya. Ini ibu dari anak ini yang tidak memperbolehkan anak ini dibelah menjadi dua. Tapi yang satu ngotot, boleh, silahkan raja, tidak apa-apa. Nah, ternyata sekarang raja ini tahu siapa ibu yang sebenarnya, ibu aslinya, sehingga anak itu tidak jadi dibelah karena sudah mengerti keaslian dari orang tua, mana ibu yang sesungguhnya, mana ibu yang bukan. Ya, tentu Raja Salomo dengan kebijakannya, dengan hikmatnya, dengan pengertiannya, ya, dengan kecerdasannya yang diberikan oleh Tuhan, nah sekarang bisa mengalihkan anak ini diberikan kepada ibu tadi yang tidak mengizinkan anaknya untuk dibelah menjadi dua. Nah, saudara, itulah, ya, kebijakan atau kebijaksanaan Raja Salomo yang bisa ditunjukkan di tengah-tengah persoalan atau masalah yang dihadapi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, nah, di sini kita bisa melihat apa yang Tuhan akan nyatakan buat kita sekalian. Kemudian ayat 32 dari pasal 4 1 Raja-Raja, demikian firman Tuhan. Ia mengubah 3.000 amsal dan nyanyian ada 1.005, saudara. Sampai dia bisa mengerti bahasa, ya, yang dikatakan oleh makhluk-makhluk lain, ya, bahasa binatang, saudara, dia tahu apa maksudnya. Nah, ini karena diberi hikmat, diberi kebijakan oleh Tuhan, saudara. Cerdasnya luar biasa, pintarnya luar biasa, kemahirannya luar biasa daripada Raja Salomo ini. Dibanding dengan raja-raja lain, saudara, Raja Salomo adalah raja yang melebihi dari segalanya, baik hikmatnya, baik kebijaksanaannya, baik kekayaannya,
baik harta bendanya. Saudara, luar biasa apa yang dimiliki oleh Raja Salomo. Coba, sampai makannya berlimpah-limpah. Orang yang bekerja di kerajaannya ini tidak pernah mengalami kekurangan, selalu hidup dalam kelimpahan. Ya, itulah saudaraku. Nah, ini wujud bukti dari orang yang memiliki kebijakan dari Allah. Tuhan lengkapi, Tuhan cukupi, Tuhan sertai, dan Tuhan ya nyatakan semuanya menyertai hidup dari Salomo. Apakah ini bisa terjadi dalam hidup kita? Oh, bisa. Ketika kita bisa memahami kebenaran Allah, ya, kebijakan dari Allah, dan kita bisa melakukan dengan tekun, sungguh-sungguh, ya, saya percaya mungkin tidak sekaya Salomo. Ya. Kekayaan yang dimaksud ini di sini relatif, ya. Tidak harus seperti Salomo, saudara. Ya, kekayaan ini rasa cukup, ya. Bisa kita memiliki apa yang kita rindukan, ya saudara. Seperti mungkin ya kekayaan tidak seperti orang lain, kita bisa merasa cukup dari hal itu. Mungkin kita sudah punya rumah satu cukup, kita sudah punya kendaraan satu cukup. Bukankah itu rasa yang kita miliki adalah kekayaan dalam itu? Nah, itu bisa terjadi, ya. Bukan kekayaan kemudian kita harus numpuk harta banyak seperti orang lain. Kalau kita itu bukan ukuran kita, kan malah berat, saudara. Ya. Seberapapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa terima dengan senang hati. Bukankah itu kekayaan yang kita miliki? Tidak harus sama seperti Salomo, ya. Lembunya banyak, sapinya banyak, keledainya banyak, dan sebagainya. Bukan seperti itu, ya. Kekayaan itu adalah kelimpahan yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan ukuran yang Tuhan berikan kepada kita, dan Tuhan memberiku ukuran itu tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Ukuran A dengan ukuran B berbeda, tapi jelas Tuhan itu sudah punya ketentuan masing-masing. Yaitu kekayaan yang Allah berikan, ya, bagi kita sekalian. Nah, sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan melihat dua contoh dalam perjanjian baru, ya, dalam Injil Matius 24 misalnya. Matius 24, kita lihat di sana. Ayatnya yang ke-3 dan 4. Nah, saudara, di sini dikatakan demikian. Ayat 3 dan 4, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, ya, sebentar, ya, Matius 24 ayatnya 55, saudara. Itu nanti bagian yang kedua, ayat 55 dan 5 sampai 51. Nah, saudara, 24 Matius ayat 45 sampai 51. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Nah, saudara, di sini ya kita melihat dari ayat 45 sampai dengan 47, di situ ditulis hamba yang setia. Nah, apa tugasnya? Ketika majikannya datang, dia sedang bekerja, ya, dia sedang bekerja rajin, bekerja rutin, ya, bekerja tidak pernah mengenal lelah, mengerjakan tugasnya, ya, saudara, memberi makan pada waktunya, ya, makanan sudah tersedia ketika majikannya datang, tidak perlu bertanya, sudah disiapkan makanan itu. Nah, dikatakan hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Nah, ini saudara, bisa terjadi seperti ini. Pekerja-pekerja
karena dia memiliki kebijaksanaan. Dia hidup dalam kebijaksanaan, bisa mengatur segala tugas, bisa mengatur segala keperluan dan sebagainya tepat pada waktunya. Nah, ini tidak pernah sedikit ya saudara keliru dalam menjalankan tugasnya. Beda dengan hamba yang lain. Ya, ayat berikutnya katakan demikian. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah saudara, ini ada hamba yang bijak, ada hamba yang tidak, ada hamba yang jahat. Nah saudara, yang jahat ini bekerja semaunya, ya, tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, bahkan ikut-ikutan. Ada pemabuk juga ikut di sana, ada hal-hal yang tidak benar juga ikuti. Tapi hamba yang bijak itu tidak, ya, melakukan apa yang menjadi tugas yang diberikan oleh majikan atau tuannya itu dikerjakan dengan baik. Nah di sini contoh-contoh Alkitab yang kita pelajari ini memiliki dua sisi yang baik, sisi yang kurang baik. Nah tinggal di mana kita sekarang, posisi kita, letak kita ini di mana, menjadi hamba yang baik atau yang tidak. Nah satu lagi dikatakan pasal 25, ya, pasal 25 dikatakan. Nah di situ ayat 1 sampai ayat 3 sampai 4. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelita tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah, di sini ada gadis yang bijak, ada yang tidak. Yang bijak itu membawa minyak persiapan ketika datang, ya, menunggu, sama-sama menunggu dari mempelai itu. Nah akhirnya hamba itu, ya, persiapan itu selalu dibawa. Tapi yang bodoh tidak penting, itu tidak perlu itu. Nah saudara, ya. Nah itu sebabnya kita bisa melihat dari dua sisi ini mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak, saudaraku. Maka Rasul Paulus tuliskan di dalam kitab Roma pasal 16, ya, supaya temukan kualitas iman yang baik. Nah saudaraku, kita akan menemukan kualitas iman yang baik seperti yang Rasul Paulus katakan di sini dalam kitab Roma 16, ya, ayatnya yang ke 19-20, ya, 19-20. Kitab Roma 16 ayat yang ke 19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang, sebab itu aku bersukacita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Nah, kalau kita bisa memelihara, menemukan sesuatu yang terbaik, inilah wujud kualitas iman yang bisa menjaga hidupnya, ya, yang bisa menjaga kepercayaannya yang Tuhan berikan kepada kita sehingga tidak dicampur adukkan, saudara. Ya. Maka di sini kita bersyukurlah seperti yang Tuhan berikan kepada kita buat kita semua hari ini. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, inilah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Mari kita tanggapi, kita responi, kita simpan dalam hati. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita sebelum kita akhiri, kita akan berdoa saudara, berdoa syafaat. Ada beberapa yang perlu kita doakan, jemaat-jemaat yang sakit kita doakan saudaraku. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu. Kami ingin menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang bijaksana, supaya kehidupan kami menghargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, yaitu keselamatan, kepercayaan, iman yang adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada kami, supaya kami dapat merawat dan memeliharanya dengan baik. Tuhan memberkati hambanya, memberkati kami semua jemaat yang sudah hadir, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan taruhkan firman-Mu di hati mereka, supaya mereka dapat mengalami kebijakan, kebijaksanaan yang dari Allah, karena mereka menikmati hikmat dari Tuhan, dan Tuhan akan berikan kepada mereka kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini juga kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sakit Tuhan. Pertama Bapak Marty Darto, supaya dipulihkan kesehatannya, disembuhkan dari sakit penyakit. Ya, sembuh oleh karena pilur Tuhan Yesus. Demikian juga Ibu Suwarti, istri dari Bapak Marty Darto. Tuhan juga sembuhkan dia dari sakit penyakitnya. Saudara Benyamin Tukiman, Saudari Indayati, Saudara Gabriel, anak Clara, Saudara Yosi, Saudara Satianto. Tuhan, orang-orang ini yang sakit, kiranya Tuhan jamah dia, sembuhkan oleh kuasa pilur-Mu, supaya dia mendapat pertolongan Tuhan dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Demikian juga Mbah Kito Mulyono, Mbah Kito Putri, Mbah Kismo. Tuhan, mereka-mereka yang sudah usia lanjut, Tuhan berikan kekuatan, beri penghiburan, beri sukacita, beri damai sejahtera dari Allah, supaya mereka tetap hidup dalam kebijakan di tengah-tengah kesulitan ini. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, berkati kami semua, teguhkan kami, kuatkan kami oleh kuasa dari Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, memberi pimpinan dan memberi kekuatan para pemimpin kami, dari tingkat pusat Bapak Presiden Wakil, para menteri kabinetnya, bahkan seluruh jajarannya, sampai ke tingkat bawah. Tuhan, dari Bu Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Kepala Desa, RW, RT, semuanya adalah para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, berikan kebijaksanaan, berikan hikmat, akal budi dari Tuhan, supaya memimpin negeri ini dengan kebijakan, membawa damai sejahtera, membawa kemakmuran, membawa keadilan, bahkan menyelesaikan tugas-tugas yang berat ini, seperti hari-hari ini menghadapi COVID-19, bahkan varian Delta yang merajalela. Tuhan, tangan Allah turun, kami rindu Allah turun campur untuk menyelesaikan persoalan ini, supaya kami semua umat-umat yang ada di negeri ini bisa memiliki rasa hormat, takut, cinta kepada pemimpin-pemimpin kami. Itu wujud dari apa yang kami dapatkan dari Tuhan, yaitu hikmat kebijakan daripada Allah. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Sebentar kami anak-anakmu pulang ke rumah masing-masing. Pimpin perjalanan kami, dijauhkan dari segala mara bahaya. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Terpujilah bagi nama-Mu, kekal untuk selama-lamanya. Segala puji hormat syukur bagi Tuhan. Kekasih-kekasihku, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai daripada Allah, memberkati mereka semua dari berkat yang dari Allah Bapa, kasih daripada Sang Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan urapan dari kuasa Roh Kudus. Engkau pulang dengan berkat Tuhan
yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.